Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyyah ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita mengucapkan kalimat atau ucapan salam ahli surga. Maka yang mengucapkannya dan menjawabnya insyaallah mudah-mudahan menjadi ahli surga. Karena ahli surga itu ketika mereka saling bertegur sapa, mereka bertemu, maka mereka ucapkan salam, dan ucapan salamnya adalah sebagaimana yang biasa kita ucapkan ketika kita mengucapkan salam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini qadarullah saya harus ngabadalan deui Ustadz yang kebetulan beliau tidak bisa hadir karena baru pekan lalu beliau ngisi di tempat ini dalam rangka tabligh akbar Maulid Nabinya, ya. Nah, sehingga jadi supaya tidak terlalu sering ting boseneun cenah ayeuna kemudian beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fiqh sirah nabawiyah atau kajian sirah nabawiyah di Rosah Sirah Nabawiyah untuk memahami bagaimana perjalanan perjuangan pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat sehingga kemudian Islam bisa sampai hari ini dan kita bisa berada dalam agama Islam. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak terhingga, dan ini adalah jasa dari para pendahulu kita dan tentu saja junjungan kita, idola kita, uswah hasanah kita yaitu Rasulullah SAW. Maka ketika kita mencoba untuk meneladaninya, berarti kita harus memahami pribadi beliau, kemudian kehidupan beliau dan seluruhnya tentang beliau, sehingga kemudian kita bisa mencintai beliau, karena ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Ya, jadi kudu ta'aruf, harus mengenal, sehingga kemudian kita bisa memahami dan kemudian kita bisa mencintai beliau. Baik, ini sebetulnya ada Maulid Simtuduror, tapi karena suaranya tidak muncul, kita lewat saja. Biasanya diharapkan bahwa kita bersama-sama membaca ini. Kita lewat bagian ini. Baik, kajian sirah kita adalah melanjutkan pembahasan Futuh Makkah atau Fathul Makkah. Itu adalah kitab marojinya atau referensinya dari Fiqh Sirah Nabawiyah Dr. Said Tamaddun Al-Buti. Ya. Latar belakang ini adalah kota Makkah pada zaman Harita, ya, ketika terjadi Futuh Makkah. Ya. Bisa terlihat ya, payahna paling dia mah ketinggalan itu jelas. Baik, kita sudah membahas kemarin itu sampai kepada masuk Islamnya Abu Sufyan, dan Rasulullah SAW melakukan show of force, gitu ya, memperlihatkan kekuatan, kehebatan pasukan Islam yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, sehingga dengan melihat jumlah kekuatan seperti itu Abu Sufyan langsung ngedrop, gitu ya. Jadi tidak ada lagi semangat untuk melawan, karena tidak mungkin ada yang berhasil menaklukkan atau mengalahkan pasukan sebesar itu. Nah, jumlah kekuatan pasukannya itu dari kaum muhajirin, infanterinya 700 orang, pasukan jalan kaki karena mereka tidak punya kendaraan. Yang jalan kaki dari Madinah ke Mekah yang jaraknya kurang lebih dari 400 km. Dan pasukan kavalerinya, pasukan berkudanya 300. Kemudian dari kaum Ansor,
penduduk Madinah ya, yang membantu membela Rasulullah SAW, terdiri dari 100 pasukan 4.000 infanteri dan 100 orang kavaleri. Kemudian dibantu oleh ini Rasulullah SAW meminta bantuan atau memobilisasi, bukan minta bantuan. Jadi memerintahkan, mengajak, memanggil kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang mereka sudah masuk Islam, atau ada sebagian juga yang belum masuk Islam semuanya, tapi kemudian mereka tergabung di dalam aliansi pada saat Hudaybiyah. Mereka berpihak kepada Rasulullah SAW. Nah, Bani Aslam ini waktu Rasulullah hijrah menjelang masuk ke Madinah ya, sebelum Kuba, itu kepala kabilahnya mencegat Rasulullah SAW dengan 70 orang pasukan berkuda. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad, karena Kabita ya, tergiur oleh hadiah ya, yang diberikan oleh Quraisy, yaitu 100 unta. Tapi ternyata kemudian begitu bertemu dengan Rasulullah langsung masuk Islam. Dan ketika akan Futuh Mekah ini, Rasulullah SAW meminta mereka untuk mengirimkan pasukannya, dan mereka mengirimkan 400 orang dan 30 pasukan kavaleri. Kemudian ada kabilah Juhainah 800 orang dengan 980 kavaleri, jadi lebih banyak kavalerinya. Ada Bani Ghifar, nah ada Abu Dzar Al-Ghifari, itu dari Bani Ghifar ini. Dan itu Abu Dzar ketika dia datang ke Mekah karena menerima kabar bahwa sudah ada nabi yang datang yang baru, dan dia untuk menyatakan masuk Islam. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini dia menyatakan masuk Islam, dan setelah itu disuruh pulang oleh Rasulullah kembali ke kabilahnya karena dia membahayakan. Abu Dzar ini sangat semangat, saking semangatnya dalam Islam, saking semangatnya ingin mengajak orang untuk masuk Islam, sehingga akhirnya kemudian dia terang-terangan di Ka'bah, di depan Ka'bah, dia menyeru, membacakan Al-Quran dan menyeru pada orang-orang musyrik untuk masuk Islam, dan akhirnya dipukuli sampai pingsan. Akhirnya kemudian besoknya gitu lagi, akhirnya kemudian ini membahayakan nyawanya maupun dakwah Islam, karena khawatir ini jadi gangguan dari orang-orang Quraisy, malah jadi berbahaya. Maka akhirnya kemudian disuruh pulang kembali ke kabilahnya. Dan ternyata kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan Abu Dzar membawa kabilahnya dari Bani Ghifar itu, semuanya dikerit gitu ya, bedol desa. Jadi satu perkampungan kabilah Bani Ghifar itu dibawa ke Madinah dan menyatakan diri mereka masuk Islam semuanya. Tapi mereka tentu saja tidak bisa tinggal terus di Madinah, karena mereka punya kewajiban di kampungnya. Mereka kembali lagi ke perkampungannya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari ya, dari Bani Ghifar. Kemudian ada Bani Mazinah, kabilah Mazinah, dan juga ada Khuza'ah dan beberapa lagi kabilah-kabilah lainnya yang mereka mengirimkan pasukannya, dan ketika ditotal semuanya lebih dari 10.000 orang. Dan sesuai dengan perjanjian ya, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bergerak secara diam-diam, tidak secara terang-terangan, tidak bergerombol. Nah, untuk berkumpul di Marra Zahran, itu jaraknya kira-kira 1 hari perjalanan dari kota Mekah. Jadi kota Mekah itu sudah bisa kelihatan lah kalau misalkan naik ke ketinggian itu. Nah, setelah mereka berkumpul di Zahran ini, baru kemudian datanglah Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka berniat untuk dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Nah, Abu Fadl panggilan Abbas ini, dia berhendak untuk melaksanakan hijrah ke Madinah, tapi ternyata kemudian karena tidak tahu informasi bahwa Rasulullah SAW akan menuju ke Mekah, maka akhirnya kemudian Abbas ini bergerak dari Mekah menuju ke Madinah dan bertemulah di Zahran.
dan akhirnya kemudian ditugaskan oleh Rasulullah SAW supaya balik lagi ke Makkah untuk memperingatkan orang Makkah jangan sampai kemudian mereka melakukan perlawanan. Pokoknya disuruh menyerah saja. Dan ternyata kemudian di perjalanan Abbas ini ketemu dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan diajak ke perkemahan, dan ternyata kemudian sengaja Rasulullah SAW memerintahkan pasukan yang berkumpul di Zahran ini untuk membuat api unggun sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan sangat takjub gitu. Kalau ada orang yang mau berbuat jahat, ada musuh yang akan menyerang, mereka mikir-mikir dulu. Ketika melihat pasukan demikian banyak, perkemahan sangat luas, sangat banyak, dan api unggunnya demikian banyak. Ini pasukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, kemudian ketika hendak melakukan penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan pada tanggal 17 Ramadan, 17 Ramadan hari Selasa, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak menuju kota Makkah, dan pasukan ini dibagi menjadi beberapa pasukan besar, ada 4 pasukan. Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijrah. 4 pasukan besar ini mereka memasuki kota Mekah dari jalur yang berbeda-beda. Dari jalur sebelah utara itu ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, bukan Abu Ubaidah juru bicara Hamas Al-Qassam yang syahid kemarin. Nah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa pasukan bergerak dari arah utara menuju ke arah Madinah. Jadi jalur menuju Madinah, dan ini jalur utama. Jadi semua jalur itu ditutup, dikepung, sehingga tidak mungkin orang Mekah akan melarikan diri. Jadi kemanapun mereka bergerak akan melarikan diri, akan bertemu dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Berikutnya ada Ali bin Abu Thalib bergerak dari arah barat daya, arah ke kota Jeddah. Kemudian yang ketiga adalah Zubair bin Awam bergerak dari arah tenggara. Ini yang menuju ke Taif kalau nggak khilaf ya. Kemudian ada Khalid bin Walid dari arah timur. Dan pasukan Khalid ini mendapatkan perlawanan dari Ikrimah, kaum Quraisy, Ikrimah bin Abu Jahal. Ini sebetulnya Ikrimah dan Abu Khalid itu adalah teman sepermainan sejak kecil. Jadi mereka sudah saling mengetahui karakter masing-masing. Nah, maka kemudian ketika bertemu dan mereka semuanya saling mengetahui kondisi dan kekuatannya, dan Ikrimah mencoba gitu ngawawanianan untuk melakukan perlawanan, tapi ternyata akhirnya karena pasukannya kecil berhasil dipukul mundur, dan dia Ikrimah ini kabur melarikan diri ke arah selatan. Dia mau menuju ke arah Yaman, tapi hanya kemudian di tengah perjalanan itu disusul oleh istrinya, karena ketika Rasulullah SAW memaafkan semua orang-orang yang sebelumnya memusuhi Rasulullah. Jadi mereka yang sebelumnya berniat akan membunuh Rasulullah, memusuhi Islam, memerangi kaum muslimin, semuanya dimaafkan. Ada amnesti umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Ikrimah disusul oleh istrinya dan kemudian kembali lagi ke Mekah, dan ketika kembali ke Mekah langsung menemui Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Jadi mereka itu, inilah orang-orang yang membunuh seorang muslim ketika dalam peperangan, orang yang terbunuh masuk surga, dan yang membunuhnya ternyata masuk surga juga. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan, terjadi pembunuhan itu si pembunuh masih musyrik, dan ternyata akhirnya kemudian dapat hidayah, dia masuk Islam, dan akhirnya kemudian dalam suatu peperangan Ikrimah pun terbunuh juga, syahid juga, jadi masuk surga juga. Jadi berbahagia mereka itu. Nah, ini peta penaklukan kota Mekah ya. Ketinggali kurang jelas. Nah, Rasulullah SAW
itu berada di daerah dataran tinggi, Kida namanya, di sebelah timur, di sebelah kiri. Itu Rasulullah SAW dengan pasukan pengawalnya, semacam Kopassusnya gitu, atau namun pasukan pengawal presiden itu pas pampresnal gitu ya. Itu biasanya pasukan terpilih. Nah, itu Rasulullah berdiri di tempat ketinggian untuk mengawasi semua kawasan. Nah, jadi kalau berdiri di tempat yang sangat tinggi di sana, ya, karena Makkah itu siga lamun Bandung mah gitunya cekungan lah gitu, siga katel gitu. Nah, sama Makkah juga. Makkah juga itu adalah siga katel karena dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Nah, jadi pergerakan pasukan dari arah manapun akan bisa terpantau. Nah, ini Rasulullah SAW ketika memerintahkan setiap panglimanya, setiap komandannya di lapangan, itu langsung mengawasi, ya, mengawasi setiap pergerakan. Mun ayana aya HPM atau aya naon radio komunikasi meureun pakai eta nya. Kan harita mah can aya gitu. Jadi pakai hubungan batin aja. Nah, Mekah ada di Ka'bah ada di tengah-tengah. Nah, akhirnya kemudian semua jalur ini yang ke utara, yang ke timur, ke selatan atau tenggara atau barat daya itu semuanya sudah ditutup. Dan ada jalur kecil yang ke arah atas ke pegunungan. Di situ ada Rasulullah SAW, sehingga tidak mungkin mereka akan melarikan diri orang-orang Quraisy ini. Baik. Dan kemudian Rasulullah SAW itu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penduduk kota Mekah, siapapun mereka, sekalipun mereka itu adalah orang-orang musyrik, mereka para penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW menjamin keselamatan mereka, bahwa mereka tidak akan diganggu, mereka tidak akan dibunuh, mereka tidak akan dilukai, tidak akan diserang, selama mereka memilih satu dari 3 opsi yang ditawarkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah barang siapa yang mereka masuk ke rumah Abu Sufyan, berlindung di dalamnya, maka dia akan selamat, aman, tidak akan diganggu. Nah, ini Rasulullah SAW sengaja mengangkat Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan merasa dihormati karena posisinya, jabatannya Abu Sufyan itu adalah semacam wali kota. Dia adalah bukan hanya wali kota, tapi lamun berperang dia sebagai komandannya. Jadi merangkap ya. Jadi sebagai komandan perang, lamun terjadi peperangan, dia juga sebagai wali kota dan dia kepala kabilah. Jadi dia orang yang sangat terhormat dan dihormati oleh penduduk Mekah. Bukan hanya kabilahnya saja, tapi juga dari kabilah-kabilah lain. Abu Sufyan ini dari Umayyah ya, turunan Umayyah. Ya, Bani Umayyah dia. Nah, karena Abu Sufyan menurunkan anaknya ya, bernama siapa? Hilaf. Nanti lah insyaallah. Nah, beliau adalah keturunan dari Bani Umayyah dan ternyata kemudian dihormati oleh kabilah-kabilah lain. Maka kemudian Rasulullah tidak mau merendahkan, tidak ingin merendahkan Abu Sufyan di hadapan para pengikutnya, pendukungnya, maka kemudian sengaja Rasulullah diangkat. Jadi dia merasa dihormati, sekaligus juga Rasulullah juga menghormati Abu Sufyan karena Abu Sufyan adalah mertua beliau. Salah seorang putri Abu Sufyan itu dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, itu suaminya murtad, suami Ummu Habibah. Nah, itu murtad, dia keluar dari agama Islam, mengikuti agama penduduk setempat yaitu Kristen, Nasara. Akhirnya kemudian karena ada aturan pada saat itu sudah ada hukum yang melarang bahwa adanya pernikahan beda agama. Nah, dan itu berlaku sepanjang masa. Nah, setelah adanya turun ayat yang melarang tentang pernikahan berbeda agama, maka otomatis batal pernikahan mereka. Akhirnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, Ummu Habibah ini.
diwakili, pernikahannya diwakili oleh Raja Najasyi. Jadi Rasulullah di Madinah, sedangkan Ummu Habibah itu berada di Ethiopia, di Habsyah. Nah, yang mewakili Rasulullah SAW adalah Raja Najasyi. Nah, ini boleh ya pernikahan seperti itu. Yang penting calonnya ada, ya, walaupun tidak di satu tempat. Baik, kemudian yang kedua, barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintu mereka, menutup pintu rumahnya, maka mereka aman, selamat, tidak akan diserang, tidak akan diganggu. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang masuk Masjidil Haram, berlindung di sekitar Ka'bah. Yang disebut Masjidil Haram itu belum ada bangunan masjidnya. Jadi ada satu area, satu kawasan yang ditetapkan, ya, bahwa ini adalah kawasan Masjidil Haram. Jadi tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada tempat mereka untuk nginap dan semacamnya gitu. Tidak ada bangunan. Jadi pelataran itu biasa digunakan untuk tawaf. Nah, itu disebut dengan Masjidil Haram. Nah, baik, ini ketika Abu Sufyan merasa dia dihormati, apalagi kemudian dia sudah masuk Islam, dia seorang mu'alaf, ya, baru masuk Islam, sehingga dia semakin semangat dalam berislamnya, dalam beragama. Ternyata saya dihormati oleh Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh semua manusia. Nah, yang dulunya akan dibunuh, itu dikejar-kejar, diusir, tapi ternyata kemudian ketika kembali lagi ke Mekah menjadi orang yang paling dicintai. Dan ternyata Rasulullah menghormati Abu Sufyan. Maka kemudian dengan semangat Abu Sufyan pun mengajak para pengikutnya, dan pengikutnya pun berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dalam keadaan afwaja, ya, berbondong-bondong. Ini karena enaknya berdakwah, ya. Dakwah itu ke satu pemimpin kabilah. Maka ketika ketua atau kepala kabilahnya masuk Islam, maka para pengikutnya akan mudah untuk diajak masuk Islam. Maka Rasulullah SAW ketika dalam berdakwah itu ada strategi bagaimana caranya supaya mengurangi jadi usaha yang sekecil-kecilnya lah gitu ya, tetapi hasilnya maksimal gitu. Jadi cukup kepala kabilahnya saja, cukup pemimpinnya saja, maka kemudian pengikutnya akan mengikuti pemimpinnya, bahwa agama raja adalah agama rakyatnya. Baik, kemudian selama perjalanan masuk ke kota Mekah, ini seluruh pasukan mereka tanpa berhenti mengumandangkan takbir. Takbir yang biasa kita baca ketika di malam Idul Fitri, ya. Sebenarnya kalau Idul Fitri itu biasanya sunnahnya adalah pada salat subuh, ya, dalam perjalanan menuju ke tempat salat Id. Tapi tidak masalah ketika malam harinya pun kita bertakbir. Nah, takbir yang biasa kita kumandangkan, cuma biasanya bedanya Allahu Akbarnya itu 2 kali atau 3 kali, tapi kali 2 gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali seperti itu. Nah, terus menerus mereka mengumandangkan takbir karena kemenangan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun ketika beliau memasuki kota Mekah, itu beliau naik kuda, naik unta. Unta beliau itu berwarna putih namanya Al-Quswa. Ini salah satu unta termahal yang beliau beli melewat Abu Bakar ketika akan hijrah, ya. Dalam persiapan perjalanan untuk hijrah, Abu Bakar menyiapkan unta terbaik untuk Rasulullah, dan oleh Rasulullah kemudian dibayar unta itu, dibeli.
dan itu harganya sangat mahal. Dan biasanya di bangsa Arab itu unta yang paling mahal itu adalah unta merah, ya, Humrun Ni'am. Jadi unta merah itu harganya sangat mahal. Nah, tetapi unta Rasulullah warnanya putih, dan itu unta yang paling mahal pada saat itu. Dan Rasulullah, beliau itu terus menerus membaca surat Al-Fath, astagfirullahaladzim, lupa. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziz, dan seterusnya sampai ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar ruhamau bainahum, dan seterusnya. Itu beliau membaca itu terus tanpa henti, diulang lagi. Ini menunjukkan bahwa kemenangan ini tidak lain adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika akan masuk ke Ka'bah, ya, ketika sampai ke pelataran Ka'bah, beliau mengelilingi Ka'bah dulu dengan menggunakan naik unta beliau, dan tubuh beliau itu merunduk serendah-rendahnya di atas punggung unta sampai seperti mau tiarap gitu. Sampai kepala beliau itu sampai hampir nempel di punuk untanya. Saking merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau terus-menerus, ya, sambil membaca surat Al-Fath tersebut. Karena sangat merasa bersyukur atas kemenangan yang Allah berikannya. Dan kemudian di dalam nanti di bagian akhir akan saya tampilkan visualisasi tentang Futuh Makkah diambil dari film Ar-Risalah atau The Message. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya untuk masuk Ka'bah terlebih dahulu untuk membersihkan berhala, mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan rumahnya, mensucikan Baitullah. Maka kemudian dibersihkan dari berhala-berhala tersebut, dihancurkan berhala yang ada di dalam Ka'bah itu, ya, dikeluarkan. Nah, setelah tidak ada lagi berhala, barulah kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid, ke dalam Ka'bah, dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Salatnya menghadap kemana? Bebas, dari Ka'bah kemana wae oke sah gitu ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan juga kepada seluruh pasukan untuk menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 350-an, sekitar 360 berhala di sekeliling Ka'bah itu. Jadi sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kebayang aya jadwal namanya, tanggal sekian bulan misalkan ya nyembahna berhala nu ieu, besok nu ieu, jadwal gitu. Nah, bingung. Jadi bakat ku loba teuing nu disembahna. Kumaha lamun loba pamenta ti berhalanya. Seperti itu. Nah, mereka masing-masing ada persembahan, mencit domba atau mencit naon lah, pokoknya binatang-binatang sembelihan, diberikan, diusap-usap darahnya ke berhala-berhala tersebut. Dan ada berhala yang terbesar, yaitu ada Hubal. Ini sebetulnya tidak berada di Mekah, ya, di tempat lain. Jaraknya beberapa hari perjalanan dengan unta, dengan kuda, dengan kendaraan cepat gitu ya. Jadi kudanya dipacu dengan cepat, itu berhari-hari untuk menuju ke tempat berhala tersebut. Ada yang sebelah arah utara ke arah Syam, ada berhala yang sebelah selatan, ada yang sebelah timur. Jadi tersebar berhala-berhala itulah yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan Arab yang lainnya selain Quraisy. Nah, ada Lata, ada Manat, ada Uzza, dan terbesarnya atau mungkin lemon di Mahadewana merenya gitu ya,
bos jager dewanya, jager berhalana tuh Hubal. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan kemenangan. Dan inilah pertama kalinya azan dikumandangkan di kota Makkah. Karena ketika sebelum hijrah, perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu itu adalah ketika Rasulullah masih di Makkah. Isra Miraj itu ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, tapi di situ belum ada perintah, belum ada syariat untuk salat berjamaah, komodai azan gitu ya. Karena mereka salatnya sembunyi-sembunyi, mun kanyahoan pasti akan disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka tidak ada adzan, tidak ada tanpa azan, tanpa salat berjamaah masing-masing saja. Nah, baru kemudian azan itu ada ketika setelah selesai Masjid Nabawi dibangun. Masjid dibangun selesai, bingung pemacarana ngumpulkan orang untuk sholat gitunya berjamaah. Akhirnya kemudian ya singkat cerita ada diajarkanlah azan seperti itu. Ini ada kisahnya nanti tersendiri. Nah, kemudian semua penduduk Mekah, bangsa Quraisy ataupun yang lainnya selain Quraisy yang mereka tinggal di Mekah, mereka itu ada yang sudah masuk Islam dan mayoritas mereka masih musyrik. Dan mereka adalah orang-orang yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW, akan membunuh Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan Rasulullah mereka hina, mereka membuat syair-syair, membuat nyanyian-nyanyian untuk menghina, untuk membuli gitu ya, dibuli. Kalau nasi kebuli mah enak. Nah, dihina Rasulullah SAW, diintimidasi dengan berbagai cara. Jadi mereka yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan afwahim, dengan mulut-mulut mereka, dengan syair-syair, dengan nyanyian-nyanyian, dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Ayana pakai media sosial dengan tulisan, dengan video dan sebagainya lah gitu. Untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kesalahan mereka, semua perlakuan mereka itu oleh Rasulullah SAW diampuni, dimaafkan. Karena hari itu kemudian disebut dengan Yaumut Tulaq, hari pembebasan. Jadi dibebaskan mereka itu, bebas mereka, tidak ada dendam dari Rasulullah SAW. Padahal sebetulnya Rasulullah itu sudah membuat ada blacklist ya, daftar hitam beberapa orang. Di antaranya adalah Hindun binti Utbah. Kenapa Hindun ini masuk daftar hitam Rasulullah? Karena dia yang membayar orang pembunuh bayaran untuk membunuh paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Uhud. Nah, di antara paman-paman Rasulullah SAW yang masuk Islam pertama kali adalah Hamzah. Ketika di Mekah Rasulullah SAW disiksa, diintimidasi, diusir dan bahkan mau dibunuh, yang membela adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan masuk Islam yang pertama kali. Yang lain-lainnya belum. Abbas pun masuk Islamnya belakangan. Apalagi Abu Lahab. Abu Lahab malah sangat memusuhi dan bahkan akhirnya matinya pun dalam keadaan kafir dan mayatnya busuk. Sampai sekarang itu kalau di tempat kuburannya siapa Abu Lahab bau busuk, kayak tempatnya ditutup di benteng gitu. Tapi ada orang kalau mau masuk boleh ke situ, tapi baunya sangat menyengat, bau busuk. Padahal itu sudah lebih dari 1500 tahun yang lalu, tapi baunya masih tercium sampai sekarang. Karena ketika dia itu tidak terbunuh di perang Badar, tapi menderita luka-luka, Abu Lahab ini. Nah, dia pulang ke Mekah, lukanya semakin parah, dan akhirnya kemudian bahkan sampai busuk. Tidak ada orang yang mau mendekatinya, bahkan ketika dia mati, tidak ada orang yang mau menguburkannya, karena saking baunya itu. Jadi ilmu ayana bekom atau bulldozer mau dorong ke bulldozer gitunya, karena saking orang tidak mau menyentuh mayatnya. Nah,
Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam dari sejak awal dan kemudian berperang bersama Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW. Nah, kemudian dibunuh oleh atas perintah dari Hindun binti Utbah. Nah, yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy itu seorang budak, dia seorang pembunuh bayaran, dia seorang ahli dalam melempar tombak, dan dia bukan pasukan yang berperang, tidak ikut berperang, tapi dia ikut-ikutan membunuh. Maka ini adalah termasuk penjahat perang. Maka Wahsy masuk daftar hitam. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, karena perlakuan Ikrimah ini pada Rasulullah SAW dan juga umat Islam yang lainnya demikian sangat keras sebagaimana bapaknya. Bahkan ketika Futuh Mekah pun gitu, dia melakukan perlawanan kepada pasukan Khalid bin Walid. Dan ada beberapa wanita juga yang masuk daftar hitam ini, yaitu wanita-wanita yang dibayar untuk membuat nyanyian-nyanyian dan menyanyikannya di hadapan Rasulullah untuk menghina, untuk membuli, untuk menghina Islam dan juga Rasulullah SAW. Maka ini pun termasuk masuk daftar hitam. Dan ada beberapa yang lainnya, kalau tidak salah ada 15 orang. Dan ternyata kemudian semuanya itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika Ikrimah menemui beliau dan menyatakan masuk Islam dan minta maaf atas perlakuannya karena telah membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Nah, Ikrimah ini Rasulullah SAW dimaafkan oleh Rasulullah, ya, dosanya ya otomatis itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW meminta syarat kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, kalau aku melihat wajah kamu, melihat muka kamu, aku akan terus teringat kepada paman saya, pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah itu jenazahnya dirusak, wajahnya itu bagian hidungnya itu dipotong, telinganya potong, pokoknya dirusak. Dadanya dibelah, diambil jantungnya. Nah, jantungnya itu berusaha untuk dimakan, dikunyah oleh Hindun binti Utbah. Hindun ini first lady-nya kota Mekah, istrinya Abu Sufyan. Nah, dia dendam pada Rasulullah SAW, tetapi dia tidak bisa memakan jantung Hamzah itu. Dia baru saja digigit lah gitu ya, dimuntahkan lagi. Nah, itu dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak dimakan, tapi ya jasadnya dirusak. Dan ini kemudian tahun berapa ya, ketika terjadi banjir di pelataran Uhud, ya, di tempat terjadinya perang Uhud, dan di situ adalah makam syuhada Uhud. Dulu belum dibenteng. Nah, belum dibenteng, masih terbuka gitu. Nah, terjadi hujan lebat, hujan deras, dan itu kemudian banjir, terkikislah makam para syuhada, sehingga beberapa makam muncul keluar, dan salah satu yang muncul itu adalah Hamzah. Wajahnya itu masih terlihat mengeluarkan darah, jadi darahnya masih basah. Ya, pernah lihat dulu ada di foto gitu ya. Cuma waktu itu tidak sempat di save fotonya di internet. Coba aja, mungkin mudah-mudahan masih ada ya, dicari. Wajahnya itu tersenyum gitu, cerah ya. Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala pada para syuhada itu sudah janjikan kenikmatan yang tertinggi, surga. Dan jasad para syuhada itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hancur ya. Tetap sebagaimana ketika dia dalam keadaan terbunuh, darahnya masih basah. Nah, ini terkait dengan Wahsy. Jadi Wahsy itu dia masuk Islam, tetapi beliau sengaja untuk menghindari jangan sampai Rasulullah melihat wajahnya, karena akan menyakiti perasaan Rasulullah. Sehingga Wahsy ini adalah sahabat yang berusaha untuk menghindari pertemuan dengan Rasulullah. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia sangat rindu, ingin
ketemu, ingin bertegur sapa, ingin ngobrol dengan Rasulullah SAW, melihat wajah Rasulullah dari kejauhan saja, karena akan terus Rasulullah teringat dengan pamannya. Ini manusiawi gitu ya. Karena Hamzah adalah paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, berikutnya, nah hari kemenangan ini kemudian dinamai Yaumut Tulaqa, hari pembebasan. Jadi semua mendapatkan kebebasannya sekalipun mereka itu tidak masuk Islam. Tapi pada kenyataannya kemudian dengan adanya amnesti, pengampunan, Rasulullah SAW memaafkan semua kesalahan mereka. Sok aya di antara kita yang orang sudah berbuat salah pada kita gitu ya, anggaran neteli gitu, ingat terus gitu ya kesalahan dia tuh, walaupun sebenarnya kesalahannya nggak terlalu nggak penting lah gitu ya, bukan sebuah kesalahan yang besar. Nah ini Rasulullah SAW ya, perlakuan segala apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy semua dimaafkan. Inilah akhlakul karimah, bahkan di atas akhlakul karimah, karena Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adapun Rasulullah di dalam surat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas khuluqin azim. La'ala jadi lebih tinggi lagi gitu ya, khuluqin azim. Kalau khuluqin ada akhlakul karimah itu misalkan levelnya di angka 100 lah gitu ya, akhlakul karimah yang tertinggi di akhlakul karimah. Nah khuluqin azim itu mungkin di 500, la ala khuluqin azim berarti mungkin 1000 lah gitu, kemudian di skalanya gitu ya. Nah Rasulullah bukan lagi akhlakul karimah, bahkan bukan lagi khuluqin azim, tapi di atasnya ya, luar biasa gitu ya akhlak Rasulullah SAW, dan ini menjadi uswah buat kita, teladan buat kita gitu ya. Nah melihat hal seperti ini siapa yang tidak tertarik? Maka mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam karena berubah, yang awalnya mereka sangat membenci Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Yang tadinya akan dibunuh menjadi orang yang paling dibela keselamatannya. Bahkan kalau ada suatu kecelakaan misalnya, atau terjadi dalam sebuah peperangan gitu ya, ada korban, ada yang terbunuh, ada yang luka segala macamnya. Nah bahkan ada seorang wanita, seorang ibu-ibu yang bertanya ketika dia mendapatkan kabar bahwa suaminya itu syahid, terbunuh. Dia malah bertanya bagaimana Rasulullah SAW kabarnya. Jadi nggak penting bahwa suaminya itu syahid, karena itu sudah jelas, sudah pasti dapatkan kenikmatan surga. Tapi yang penting adalah, lebih penting lagi adalah bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana, apakah Rasulullah sehat, apakah Rasulullah SAW terluka. Jadi seperti mereka, para sahabat dan sahabiah itu, kecintaan pada Rasulullah SAW melebihi dari apapun. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian mereka itu Rasulullah pun mendoakan mereka. Mereka ridho pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun ridho pada mereka. Maka kemudian mereka dapat gelarnya itu radhiyallahu anhum. Nah, ini gelar tertinggi bagi manusia selain Nabi. Nah, di luar para sahabat, setelah masa sahabat lewat gitu ya, nah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka tidak ada yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Sekalipun dia ulama, bahkan Imam Syafi'i sekalipun tidak akan mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Gelarnya adalah rahimahullah, dan itu adalah gelar pada umumnya bagi umat Islam. Nah inilah penghargaan tertinggi yang Allah berikan pada mereka, karena mereka mencintai, ridha pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah pun ridha pada mereka, dan mereka kemudian berjuang bersama-sama Rasulullah SAW untuk menegakkan Islam di bumi ini, menyebarkan dinul Islam sampai kepada penjuru dunia, seluruh penjuru dunia, dan sampai juga kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur ya, atas jasa
para sahabat yang mereka berjuang untuk menyebarkan Islam demi kemenangan Islam, dan akhirnya sampailah pada negeri kita, dan kita pun alhamdulillah berada dalam hidayah Islam. Ini sebuah kenikmatan, dan kalau dihitung pahalanya, pahala itu ketika seseorang mengajarkan bahkan satu huruf gitu ya, itu dia dapatkan pahala. Ketika murid yang tadi diajarkan itu, muridnya apalagi bukan satu huruf yang diajarkan, seluruh agama Islam diajarkan, dia mengajarkan lagi, mengajar lagi pada orang lain, maka dia dapat pahala, gurunya pun dulu dapat pahala, dan terus menerus sampai berapa generasi pahala mereka tidak terhingga. Bahkan suatu saat ketika para sahabat itu berdebat, siapa yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya, yang paling terhormat, karena mereka sudah berinfak, bersodakoh, pokoknya nama harta yang mereka sedekahkan infak banyak sekali, itu bahkan mereka sudah berjuang segala macamnya. Dan ketika Rasulullah SAW mendapati, dan kemudian juga para sahabat yang lain mendapatinya, bahwa ketahuilah bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, tidak akan mungkin, bahkan kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan bisa menyamai infak yang dikeluarkan oleh Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lainnya ashabiqun awalun, sekalipun hanya sesuap makanan ya. Jadi orang-orang terdahulu pahalanya luar biasa. Maka ketika ada pihak-pihak yang kemudian mendiskreditkan, menghina, bahkan mengatakan para sahabat ini yang mencaci maki dan semacamnya, ini orang yang tidak tahu diri dan menyakiti Rasulullah SAW. Karena ada sekumpulan orang yang mereka berpendapat bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat itu kembali murtad, kecuali Ali bin Abu Thalib, kemudian Hasan Hussein, terus siapa lagi, beberapa orang yang menurut mereka, Salman Al Farisi gitu. Itu adalah Syiah Rafidhah. Mereka menuduh para sahabat itu murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Bahkan kalau disebutkan nama Aisyah radhiyallahu anha, mereka akan menghina, mencaci maki, bahkan mengatakan bahwa Aisyah itu pelacur, naudzubillah. Ini orang-orang yang tidak tahu diri, dari mana mereka itu menerima hidayah itu kalau tanpa para sahabat ini. Dan juga ini sebetulnya tuduhan bahwa Rasulullah SAW berarti dikatakan gagal. Mereka masuk Islam hanya pada saat Rasulullah SAW ada, tapi ketika Rasulullah wafat disebutkan para sahabat kembali murtad, berarti Rasulullah gagal dalam dakwahnya, dalam misinya. Ini penghinaan sebetulnya pada Rasulullah SAW. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian tentang fiqh sirah nabawiyah tentang Futuh Makkah sudah dianggap selesai, walaupun ada beberapa detail yang tidak tersampaikan. Kita akan mencoba ada waktu sedikit untuk melihat visualisasi tentang Futuh Makkah. Tidak ada suaranya ya. Ini suaranya masuk ke situ ya. Biasanya di situ, di sini juga ada masuk suara. Ya. Ini adalah pengepungan kota Makkah, dan penduduk Makkah disuruh untuk masuk ke rumah masing-masing, atau ada yang mereka berlindung di sekitar Ka'bah. Anggap aja film bisu lah.
bendera atau panji itu ada dua warna ya. Warna putih itu namanya liwa. Biasanya putih, tulisannya hitam. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bendera Rasulullah itu berwarna hitam, tulisannya putih, namanya rayah. Jadi ada liwa, ada rayah. Liwa warnanya putih, rayah warnanya hitam. Nothing plundered, nothing seized, no one abused. Ya. All behind closed Pilihan doors are safe. opsi barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan aman, yang masuk rumah dan menutup pintunya aman, yang masuk Ka'bah aman, berlindung di sekitar Ka'bah. At least he kept his word. I haven't forced it. Ini yang perempuannya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sofyan. Our gods were less than us. Kamera ini adalah view atau pandangan Rasulullah SAW. Pemegang kunci Ka'bah ini adalah Utsman bin Maz'un. Nah, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya bahwa dia dan keturunannya sepanjang masa sampai hari kiamat menjadi pemegang kunci Ka'bah. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh dipindah tangankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sampai itu visualisasi tentang Futuh Makkah. Setelah ini kemudian ada peristiwa Haji Wada dan seterusnya. Ini sekedar visualisasi gambaran ya kira-kira seperti itu peristiwa kejadian, dan mungkin aslinya pastinya lebih dahsyat, lebih dramatis daripada itu.
alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian Islam mendapatkan kemenangan dan Rasulullah adalah nabi yang diutus terakhir dan untuk seluruh manusia, seluruh umat. Maka kemudian umat-umat terdahulu yang pengikut agama atau nabi-nabi sebelumnya, maka seharusnya mereka beralih untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya pada saat itu. Nah, jadi untuk Bani Israel. Tapi ternyata kemudian mereka, para pengikutnya terus-menerus mengikuti ajaran, bahkan mengubah ya, ajaran Nabi Isa. Dan bahkan membuat sebuah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, yaitu mereka meyakini Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan Tuhan itu ada 3. Inilah bid'ah dolalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan yang dituduhkan oleh sebagian umat Islam sekarang ini gitu ya. Nah, dan kemudian ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya. Umat Bani Israel, Yahudi, orang Yahudi itu menjadi 71. Orang-orang Nasara itu terbagi menjadi 72. Dan umat Nabi Muhammad menjadi 73. Nah, ini ketika berbicara tentang umat Nabi Muhammad, ya dalam hadis itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang Islam yang beragama Islam, tapi seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya, yang mereka mendapatkan dakwah, ajakan untuk masuk Islam. Tapi mereka ada yang menerima masuk Islam dan ada yang menolak. Itu termasuk dengan umat Nabi Muhammad. Jadi disebut dengan 73 itu adalah bukan orang Islamnya, tapi umat yang disitulah Rasulullah SAW diutus. Nah, jadi di situ ada agama yang lain juga, ya. Bahkan ada agama yang kemudian tadinya Islam berubah menjadi berbagai macam ajaran-ajaran sampai menyimpang dan seterusnya. Nah, sedangkan umat Islamnya tetap satu, ya, tetap satu. Kalaupun di situ ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Hanafi, sebagainya, itu hanya mazhab untuk pemahaman dalam masalah ibadah. Adapun misalkan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada apa saja, itu hanya ormas, ya, organisasi. Tetapi semuanya itu berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kemudian saya ngaku Ahlus Sunnah sementara yang lain padahal sama-sama umat Islam bukan Ahlus Sunnah, sehingga Ahlu Bidah dan semacamnya. Ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW mempersatukan seluruh kabilah, mempersatukan seluruh umat dalam persatuan umat Islam. Dan mudah-mudahan setelah kita mengkaji sirah nabawiyah, kita semakin semangat untuk mempelajari Islam, semakin semangat untuk mencintai sunnah Rasulullah SAW, semakin mencintai Rasulullah dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Baik, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, kurang lebihnya, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.